Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan kuliah kita tentang geotermal atau panas bumi ini. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengantar geotermal, terutama terkait dengan bagaimana pemanfaatan panas bumi ini sejak dulu sampai saat ini, dan kemudian bagaimana menginventarisir mulai dari temperatur yang paling rendah sampai kepada temperatur paling tinggi untuk pemanfaatannya. Dan pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan mencoba mencari tahu dari mana sebenarnya sumber panas geotermal itu. Nah, jika kita berbicara mengenai sumber panas geotermal ini, kita tidak akan pernah luput dari membicarakan mengenai basic pengetahuan kita mengenai geologi. Nah, sumber panas geotermal ini selalu berhubungan dengan yang kita sebut sebagai gradien geotermal. Nah, tentu saja adik-adik sudah sangat paham, sudah sangat maklum mengenai gradien geotermal ini, bahwa gradien geotermal itu adalah adanya penambahan temperatur seiring dengan bertambahnya kedalaman. Jadi diperkirakan bahwa setiap bertambahnya kedalaman sekitar 100 meter, maka akan ada penambahan temperatur sekitar 3 derajat Celcius. Nah, tentu saja penambahan temperatur ini yang kita sebut tadi sebagai gradien geotermal itu akan diikuti dengan bertambahnya tekanan yang sering disebut dengan istilah tekanan litostatik atau lithostatic pressure. Tekanan litostatik ini adalah istilah yang sering kita gunakan untuk menggambarkan penambahan tekanan ini seiring dengan bertambahnya juga kedalaman. Nah, semakin jauh di bawah permukaan, maka tekanan ini akan cenderung menjadi sama dari semua arah pada satu titik. Nah, gradien geotermal maupun tekanan listostatik ini yang kemudian akan banyak dibicarakan pada saat kita membicarakan teori tektonik lempeng, ya, atau plate tektonik teori. Nah, tekanan litostatik ini juga kemudian memunculkan suatu istilah yang disebut dengan uniform stress atau confining stress, di mana saya sudah sebutkan tadi bahwa semakin jauh di bawah permukaan, maka tekanan pada satu titik itu menjadi sama atau relatif sama dari semua arah. Nah, kita pernah, kalau kita membayangkan mengenai tekanan ini, kita bisa membayangkan hidrostatik, ya, hidrostatic pressure atau tekanan hidrostatik. Jadi kalau misalnya kita membayangkan ada atau kita berada di bawah suatu kedalaman di laut, misalnya di dalam air, maka tekanan hidrostatik itu adalah jumlah tekanan yang terdiri dari ketebalan atau dalamnya air dikali dengan luas penampang yang menerima tekanan itu. Itulah tekanan hidrostatik. Nah, kalau tekanan litostatik itu berarti materialnya bukan air, tetapi materialnya adalah batuan, sehingga tentu saja sangat tergantung kepada densitas batuan-batuan yang ada dari permukaan sampai ke titik yang kita tentukan tekanannya. Nah, karena semakin jauh ke bawah permukaan tekanan itu relatif semakin sama, maka itu disebut dengan istilah uniform stress. Nah, tetapi dekat dengan permukaan itu kecenderungannya masih terbentuk diferensial stress atau tekanan berarah. Nah, tekanan berarah ini tentu lebih dominan yang secara vertikal daripada yang secara horizontal. Nah, kemudian differential stress dan uniform stress ini yang kemudian bekerja bersama-sama membentuk geologi struktur atau membentuk struktur geologi, ya, baik itu kekar, lipatan maupun kemudian patahan, ya, karena efek yang terjadi karena adanya tekanan itu akan sangat berbeda kalau misalkan tekanan itu terbentuk di dekat permukaan maupun tekanan itu terbentuk di bawah permukaan. Itu akan sangat berbeda efeknya. Dan itu yang kita bahas di dalam geologi struktur atau struktural geologi.
Nah, kalau kita berbicara mengenai teori tektonik lempeng, maka nanti ujungnya adalah kita akan melihat efek dari pergerakan tektonik ini terhadap aktivitas magmatik di permukaan. Karena teori tektonik lempeng ini akan menyebabkan adanya mobilitas di bagian kerak bumi, dan mobilitas ini didorong oleh material yang ada di bawah kerak bumi. Nah, material yang ada di bawah kerak bumi ini karena sifatnya mobile, ini kemudian akan mendorong aktivitas magma, di samping tentu saja ada juga magma yang terbentuk secara primer di kerak bumi. Aktivitas magma dan diferensial stress ini yang kemudian memunculkan di permukaan fenomena gunung api atau vulkanisme. Dan aktivitas magma, vulkanisme, dan kemudian geologi struktur, inilah yang mengontrol sumber panas bumi di permukaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai panas bumi ini, kita tidak akan pernah lepas dari tektonik lempeng, aktivitas magmatik, vulkanisme, dan tentu saja geologi struktur. Kenapa geologi struktur? Karena geologi struktur ini adalah merupakan zona-zona lemah yang menjadi jalur migrasi dari magmatik ini ke permukaan. Nah, kadang-kadang aktivitas magmatik yang terjadi di bawah permukaan ini tidak seluruhnya atau tidak keseluruhannya kemudian menghasilkan gunung api di permukaan, tapi sebagiannya tertahan di bawah permukaan di dalam kantong-kantong magma atau dapur magma. Nah, dapur magma inilah yang kadang-kadang memberikan indikasi di permukaan dalam bentuk panas bumi, yang kemudian nanti kita akan terus eksplorasi apakah dia punya potensi untuk dikembangkan secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti yang sudah disampaikan pada minggu berikutnya. Jadi adik-adik sekalian, kalau sekali lagi kalau kita bicara sumber panas bumi atau sumber panas geotermal ini, maka kita akan selalu mengawalinya dulu dengan membicarakan teori tektonik lempeng, kemudian nanti kita ikuti dengan membicarakan aktivitas magma, sekaligus juga vulkanisme nantinya. Jadi kita coba dulu awali dengan kembali merefresh pengetahuan dasar geologi adik-adik sekalian terkait dengan bumi. Di sini kita lihat interior bumi terdiri dari secara umum mulai dari kerak, kemudian ada mantel, kemudian inti ada inti bagian luar dan inti bagian dalam. Nah, di sini kita bisa membandingkan proporsi ukuran antara bumi dengan bulan sebagai satelit yang selalu mengelilingi bumi. Nah, kalau kita buat dalam bentuk penampang, kurang lebih bumi ini seperti yang ada di slide ini. Bagian atasnya ini adalah kerak, terdiri dari kerak benua dan kerak samudra, dan kemudian di bawahnya terdapat mantel. Nah, sebagian mantel bagian atas dan sebagian kerak bagian bawah ini sampai kerak bagian atas itu disebut dengan istilah litosfer atau lapisan yang padat seperti itu ya. Tapi di bagian bawahnya ini sebagian mantel membentuk lapisan yang disebut dengan astenosfer atau suatu lapisan yang sifatnya seperti gel ya, tapi panas luar biasa, maka itu disebut magma ya, atau magmatik yang terbentuk secara primer. Jadi sekali lagi ada litosfer dan ada astenosfer. Keberadaan litosfer dan astenosfer inilah yang kemudian mengontrol terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng yang ada di kerak bumi ini. Karena astenosfer ini karena temperaturnya luar biasa tinggi dan ada perbedaan temperatur karena gradien geotermal tadi itu antara astenosfer yang bagian atas dan bagian bawah, sehingga selalu bergejolak membentuk yang disebut dengan istilah arus konveksi. Convection current ini bergerak secara acak di dalam bumi dan kemudian menyebabkan terjadinya dorongan-dorongan pada kerak bumi. Nah, tetapi di kerak bumi itu pergerakannya ini nanti akan cenderung dikontrol nanti dengan yang disebut dengan batas-batas kerak bumi. Ya, kita lihat nanti. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menggerakkan lempeng-lempeng bumi itu? Seperti yang tadi sudah saya coba singgung bahwa pergerakan lempeng bumi itu disebabkan oleh adanya pergerakan convection current di bawah permukaan, khususnya di astenosfer. Nah, teori ini
ini dilandasi oleh beberapa teori yang sebelumnya sudah ada. Yang teori yang pertama misalnya adalah teori of continental drift atau teori pemekaran kontiner yang disampaikan oleh Alfred Wegener, ya, yang meyakini bahwa benua-benua pada saat ini sebenarnya merupakan pecahan dari satu benua besar yang telah ada sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita lihat ilustrasi yang ada di slide ini dulunya kontinen itu kurang lebih seperti ini, menyatu dalam satu kontinen besar atau superkontinen. Kemudian dia mulai mengalami drifting. Jadi dia terjadi pemekaran ya di benua drifting ini, sehingga terjadi pemisahan antara beberapa bagian kontinen dari satu kontinen yang besar tadi itu. Ini terus mekar seperti ini sampai kemudian setelah terpisah begini, ini kontinen ini drifting, ini kemudian dilanjutkan dengan spreading dari lantai samudra yang disebut dengan istilah sea floor spreading yang disampaikan oleh Harry Hess dalam Arthur Holmes, ya seperti itu. Jadi ini mengalami pemekaran sehingga kemudian ini terus berkembang membentuk berbagai benua. Jadi sudah mulai terlihat ada benua Amerika, kemudian ada Eurasia, kemudian ada Afrika, dan selanjutnya tanda-tanda Wegener yang mendasari teori itu didasari kepada beberapa bukti yang kita bisa lihat sampai saat ini. Misalnya adanya kesamaan garis pantai. Jadi kalau kita lihat misalnya batas barat dari Afrika, Eropa itu memiliki kemiripan dengan batas timur benua Amerika. Jadi kelihatan sekali ada kemiripan di situ. Kemudian adanya penyebaran iklim purba yang dalam tanda kutip itu tidak pada tempatnya. Misalnya ada jejak-jejak Antartika yang bisa ditemukan pada Afrika bagian selatan dan pegunungan Himalaya di India, ya seperti ini. Padahal ini adalah dulunya ini memperlihatkan jejak-jejak iklim purba dari Antartika seperti itu. Nah tentu saja itu akan aneh kalau keberadaannya ada di posisinya pada saat ini, di mana iklimnya itu sudah jauh dari iklim yang ada saat ini. Kemudian begitu juga jejak-jejak fosil, ya ada kesamaan-kesamaan fosil, artinya ada makhluk hidup yang dulunya ada, sekarang ini sudah kita tidak temukan, tetapi jejak-jejaknya itu bisa ditemukan secara berpasangan, misalnya ditemukan di Amerika Selatan, ditemukan juga di bagian Afrika, kemudian ada yang ditemukan di Afrika, ditemukan juga di India, ditemukan juga di Antartika, kemudian ada yang ditemukan di berbagai benua. Jadi ini tentu saja menunjukkan bahwa dulunya sebenarnya benua ini adalah satu kesatuan, kemudian terpisah seperti sekarang. Nah kalau kita lihat sekarang ini, kehidupan yang ada di berbagai benua itu akan memperlihatkan ciri khas yang berbeda-beda, sudah tidak sama semuanya. Jadi kalau ditemukan adanya kesamaan-kesamaan itu menunjukkan bahwa dulunya ini pernah menjadi satu kesatuan kontinen. Dan kemiripan batuan juga, jadi di samping ada kemiripan fisiografis seperti di bukti yang pertama tadi, ternyata ada kemiripan dari batuan baik dari jenis maupun umurnya, seperti yang ditemukan di bagian barat Afrika dan di bagian timur dari Amerika bagian utara. Ini terus memanjang, ya. Ini ternyata ada kesamaan dari segi umur dan jenis batuan. Jadi 4 tanda-tanda Wegener inilah yang kemudian mendasari munculnya teori continental drift seperti tadi itu. Jadi ada benua yang besar kemudian terpecah menjadi beberapa benua. Sementara sea floor spreading ini bisa ditunjukkan dari kalau kita mengidentifikasi paleomagnetisme yang ada di dasar samudra. Ternyata bahwa di dasar samudra ini dari pusat pemekaran, ya dari pusat pemekaran itu kalau kita melakukan pengambilan sampel dan kemudian dianalisis paleomagnetismenya, mulai dari pusat pemekaran ini sampai ke arah kontinen itu akan terlihat ini saling berpasangan, perulangan antara kutub magnetik.
Jadi kutub magnetik ini selalu terjadi perulangan-perulangan seperti ini. Jadi awalnya dia membentuk seperti ini, normal magnetisme, kemudian terus mekar sehingga berubah menjadi reverse magnetisme, kemudian berulang terus sehingga memunculkan kenampakan adanya berpasangan kutub magnetisme antara mulai dari pusat ini dengan sisi bagian kiri dan bagian kanannya ke arah kontinen. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dari pemetaan paleomagnetisme ya, yang di Samudra Pasifik ini memperlihatkan pola-pola yang sistematik seperti ini. Ini yang menunjukkan bahwa terjadi pemekaran lantai samudra yang menyebabkan samudra itu terus bertambah lebar dan seperti yang ada saat ini. Jadi sekali lagi bahwa baik teori continental drifting maupun sea floor spreading ini memperlihatkan indikasi-indikasi yang jelas dengan batuan yang ada saat ini, baik yang ada di samudra maupun yang ada di kontinen. Nah, teori tektonik lempeng ini pada dasarnya ini adalah teori mengenai dinamika bumi akibat adanya pergerakan lempeng. Teori inilah yang mengontrol bagaimana pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung api, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi. Nah, tektonik lempeng ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu membangun. Ya, membangun. Sementara lempeng itu adalah batuan padat atau solitok yang membentuk seperti papan kaku berukuran sangat besar. Jadi teori tektonik lempeng itu adalah bagaimana membangun batuan yang menyusun kerak bumi yang digambarkan seperti sebuah papan kaku yang terapung di atas satu material yang sifatnya liquid. Ya. Nah, jadi itulah yang kemudian membentuk teori tektonik lempeng atau bagaimana permukaan bumi ini dibangun dari lempeng-lempeng batuan. Jadi teori tektonik lempeng ini menyebutkan bahwa lapisan terluar bumi ini terdiri atas beberapa fragmen lempeng yang relatif saling bergerak satu dengan yang lainnya. Lempeng-lempeng tersebut ini mengapung di atas suatu material yang bersifat mobile. Jadi di bawah litosfer pada kedalaman tertentu, mantel mengalami peleburan sebagian atau partial melting yang dapat mengalir. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ilustrasi di sini, ini pada kedalaman sekitar 700 km di bawah permukaan, ini astenosfer ini selalu bergejolak membentuk arus konveksi yang mendorong kerak bumi ini untuk bergerak satu sama lain. Nah, batas-batas pergerakan lempeng ini biasanya melalui zona-zona lemah yang kemudian kita sebut sebagai batas antar lempeng. Jadi kalau misalnya diilustrasikan, arus konveksi ini terbentuk karena adanya temperatur yang lebih tinggi di bagian bawah. Misalnya contoh di sini, kalau dipanaskan di bagian bawah, bejana yang diisi air, dipanaskan di bagian bawah, maka air yang panas yang bagian bawah ini akan terdorong ke atas, kemudian yang lebih dingin ini bergerak ke bawah sehingga terus terjadi perputaran dan terjadi gejolak di atas permukaan air yang ada di dalam bejana ini. Itulah yang disebut dengan istilah arus konveksi. Nah, pergerakan tadi itu yang cenderung mengikuti suatu batas-batas yang tetap, karena itu adalah merupakan zona-zona lemah yang terus bergerak. Ini yang menghasilkan batas-batas antar lempeng seperti ini. Dan lempeng-lempeng di bumi ini sangat banyak, ya. Sangat banyak, mulai dari misalnya lempeng Arabian, lempeng Afrika, lempeng India, dan seterusnya itu banyak sekali dan selalu bergerak satu sama lain. Nah, tipe pergerakan antar batas lempeng ini dikenal ada 3 macam, yaitu ada lempeng yang bergerak saling divergen, saling memisah, ya, saling memisah seperti ini, jadi bergerak berlawanan arah, itu disebut dengan divergent plate. Kemudian ada yang bergerak justru saling mendekati saling bertabrakan, itu disebut dengan istilah convergent plate. Dan ada juga yang bergerak bersisian atau bisa juga searah tetapi kecepatannya berbeda. Ya, ini bersisian seperti ini disebut dengan istilah transform plate. Dan kalau kita gambarkan,
secara teoritis itu kurang lebih seperti ini. Ini ada lempeng yang saling mengalami konvergensi, ya seperti ini. Kemudian ada yang mengalami divergensi seperti ini, saling memisah. Kemudian di sini terjadi konvergen ini karena ini selalu berpasangan. Kalau di satu titik terjadi divergensi, maka di titik lain akan terjadi konvergensi. Dan pada bagian yang lain ini terjadi transform seperti ini. Nah, batas-batas pergerakan ini, baik yang konvergensi, divergensi, kemudian transform ini adalah batas-batas kontinen atau batas-batas kerak yang tadi sudah ditunjukkan itu ternyata banyak sekali di kerak bumi ini. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah satu lempeng, ya, lempeng batasnya ini konvergensi, di sini batasnya divergensi, kemudian di sini batasnya transform, kemudian ini adalah lempeng yang lain, ya, lempeng yang lain. Jadi ini sudah terdiri dari dua lempeng. Kemudian ini ada lempeng yang lainnya lagi, dan seterusnya begitu. Dan batas-batas ini cenderung tidak bergeser karena ini selalu zona lemah, ya, selalu merupakan zona lemah di kerak bumi. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan, kalau misalnya ada orang yang pernah katakanlah patah lengannya mungkin lagi main futsal sampai kemudian jatuh dan patah, suatu saat jika itu sembuh, lengannya yang sudah patah itu sembuh dan kemudian dia mendapat lagi tekanan, maka kecenderungannya dia akan patah kembali pada posisi dia sudah patah sebelumnya. Karena kenapa? Karena itu sudah menjadi zona lemah dan kecenderungannya zona lemah itu yang akan terus bergerak jika mendapat lagi tekanan. Jadi sekali lagi bahwa pergerakan lempeng itu akan dibatasi oleh baik itu sifatnya divergensi, konvergensi, atau transform. Nah, ini konvergensi sendiri bukan hanya terjadi antar kontinen dengan samudra, oseanik, tetapi bisa juga, jadi kalau ini contohnya misalnya ini yang paling klasik, ini adalah oseanik dengan kontinen, tapi bisa juga oseanik dengan oseanik, atau kontinen dengan kontinen. Ini bisa terjadi pergerakan konvergensi. Nah, ini kembali lagi kalau sea floor spreading, bongkar lantai samudra ini jalurnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini jadi seolah-olah samudra ini robek dan kemudian dijahit seperti ini. Dan yang menjahit itu adalah magma yang merupakan terobosan dari material asthenosfer yang muncul di permukaan. Karena di sini terjadi penipisan kerak, sehingga kemudian magma itu bisa menerobos ke atas untuk menggerak dan seperti melas bagian yang robek tadi itu, sehingga kemudian terikat. Makanya di sini ilustrasinya seperti seolah-olah ini dijahit, ya, dijahit. Jadi ini adalah oceanic spreading, ya. Nah, kemudian ini adalah satu contoh transform, ya, transform fault. Ini yang ada di San Andreas di Amerika Serikat. Ini bergeser mulai dari Meksiko, ini terus bergeser, dan ini adalah merupakan jalur transform yang sangat sering dijadikan sebagai ilustrasi menggambarkan batas-batas antar kontinen. Kemudian batas antar kontinen itu juga berasosiasi dengan jalur vulkanisme dan jalur gempa bumi. Jadi ada korelasi yang sangat erat antar batas-batas tektonik, lempeng tektonik, dengan jalur gempa bumi dan jalur vulkanisme. Kalau di Pasifik, dia akan membentuk suatu jalur, dimulai dari misalnya mulai dari Indonesia, kemudian Filipina, Jepang, mau lebar terus sampai ke benua Amerika bagian barat. Ini terus seperti ini ada jalurnya, sehingga model ini seperti membentuk cincin. Makanya ini disebut dengan istilah ring of fire atau cincin gunung api, cincin jalur-jalur gempa bumi. Jadi di sepanjang jalur yang berwarna merah ini terdapat banyak sekali gunung api dan titik-titik gempa yang sangat aktif untuk bergerak, ya, sangat aktif untuk bergerak. Dan kalau bicara geotermal tadi itu, maka potensi geotermal yang paling besar itu tentu saja pada jalur-jalur yang seperti ini. Dan ingat, jalur seperti ini bukan hanya ada di sini, tetapi ada juga di Samudra Hindia, kemudian Atlantik, dan itu semuanya ada, ya. Yang ditunjukkan di sini hanya yang ada di Pasifik. Kemudian
di samping itu juga kegiatan gunung api dan kegempaan tadi sudah disebutkan itu berasosiasi biasanya dengan batas-batas lempeng, apakah itu dia konvergensi, apakah itu dia berupa divergensi, kemudian bisa juga transform. Tapi pada kasus-kasus tertentu itu membentuk yang disebut dengan istilah hotspot. Jadi ada terobosan-terobosan magma di dasar laut itu yang pada titik tertentu, dan ini membentuk hotspot di permukaan. Misalnya yang ada di Kepulauan Hawaii. Di Kepulauan Hawaii itu adalah jajaran gunung api hotspot yang awalnya aktif, kemudian bergeser dari yang tadi aktif itu kemudian menjadi ini tidak aktif lagi, tapi terbentuk gunung api baru lagi yang memiliki aktivitas yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, pergeseran ini menghasilkan suatu jajaran kepulauan yang kemudian dikenal dengan istilah hotspot ini. Ini yang contoh yang ada di Kepulauan Hawaii. Ya. Nah, secara keseluruhan ini adalah resum dari teori tektonik lempeng itu sendiri, ya, dengan gambaran yang jauh lebih bagus. Dan ini suatu fragmen yang sangat menarik, komprehensif, dan bisa menjelaskan secara keseluruhan dari teori-teori tektonik lempeng itu. Mulai dari konvergensi ini menyisakan trends atau palung bawah laut, kemudian dia menyisakan juga jalur gunung api, ya, jalur gunung api pada bagian terobosan-terobosan magma, ya. Kemudian ada pemekaran, ya, yang menghasilkan mid ocean ridge atau pematang tengah samudra, ya, di sepanjang sea floor spreading ini, ya. Ini kemudian ada juga menghasilkan bentuk terpisah seperti ini yang disebut dengan istilah hotspot tadi. Dan secara keseluruhan semua daerah-daerah yang aktif ini punya potensi untuk menghasilkan panas bumi, ya, menghasilkan panas bumi. Nah, kemudian kita coba fokus ke tektonik Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari peta ini, kita akan melihat sebaran gunung api ternyata membentuk suatu jalur-jalur yang spesifik, ya, jalur-jalur yang khusus. Misalnya di sepanjang sisi selatan dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ini seterusnya ini adalah satu jalur gunung api. Kemudian dari arah Filipina, kemudian Sulawesi Utara, sampai ke Sulawesi bagian tengah, ini juga terbentuk satu jalur gunung api. Kemudian dari arah timur, ini dari Pasifik terbentuk juga jajaran gunung api. Dan yang warna ungu ini semuanya adalah daerah-daerah di mana biasa terjadi pusat gempa, ya, pusat gempa. Nah, batas tektoniknya itu adalah yang berwarna hijau ini. Ini adalah batas-batas lempeng, batas-batas lempeng yang kemudian nanti menghasilkan gunung api yang ada di sisi bagian selatan dari Sumatera, Jawa, dan seterusnya seperti tadi. Nah, kalau kita tarik penampang AB, misalnya di Sumatera ini kita tarik penampang AB seperti ini, dia akan memperlihatkan gambaran 3 dimensi seperti ini. Jadi ini gambaran 3 dimensi. Ini adalah Samudra Hindia yang bergerak menabrak ke Asia, dan kemudian karena densitasnya lebih besar, dia cenderung bergerak ke bagian bawah. Ini bergerak bawah. Sementara Asia yang bersifat asam, ya, atau intermediate, ini cenderung bergerak ke atas karena densitasnya lebih ringan. Nah, pergesekan antara Samudra Hindia dengan Asia ini kemudian menghasilkan panas yang luar biasa sehingga menghasilkan kantong-kantong magma yang sifatnya berbeda dengan yang berasal dari astenosfer. Jadi ini adalah magma yang terbentuk secara primer di sini dan bukan merupakan terobosan dari astenosfer. Dia membentuk magma yang umumnya bersifat intermediate hingga asam. Nah, magma ini cenderung bergerak ke atas, kemudian membentuk terus berulang kali kantong-kantong magma sampai akhirnya muncul sebagai vulkanisme di permukaan.
Tapi ingat, sebagian besar magma yang ada di bawah permukaan ini tidak muncul sebagai aktivitas vulkanisme, tetapi tertahan biasa di dalam bagian kerak bumi, bagian dalam, ya. Jadi tertahan di sini, sehingga dia hanya memunculkan indikasi-indikasi di permukaan sebagai katakanlah misalnya mata air panas atau aktivitas-aktivitas lain yang menunjukkan adanya aktivitas magma di bawah permukaan. Ini yang muncul ke permukaan. Jadi sekali lagi, jika kita lihat perampang AB yang Sumatera ini, busa juga dari Jawa ini akan memperlihatkan model tektonik seperti ini, ya. Gambarannya sangat menarik, ya, seperti ini. Ini adalah trends, ya, trends yang ada di sisi ini sepanjang jalur berwarna hijau ini. Ini jalur pertemuan antar lempeng yang menghasilkan aktivitas-aktivitas vulkanisme, ya. Nah, ini kalau lebih detail lagi, kita akan melihat ada garis-garis yang ditunjukkan di peta ini yang merupakan garis-garis sesar aktif, ya, sesar utama yang ada di Indonesia, ya, seperti ini. Ya. Kita lihat ini adalah warna-warna ini menunjukkan umur dari masing-masing batuan dan jenis-jenis batuannya, ya. Mulai dari yang batuan metamorfik, batuan plutonik, kemudian batuan sedimen berumur paleozoik, mesozoik, cenozoik, sampai aktivitas vulkanisme yang ada saat ini, ya. Ini diwakili masing-masing oleh simbol warna pada peta ini, ya. Sementara yang berbentuk segitiga ini, simbol segitiga ini menunjukkan keberadaan gunung api yang ada di Indonesia, ya. Ini gunung api semuanya. Ini di Sulawesi bagian utara sampai Sulawesi Tengah, ya. Kemudian di Maluku Utara sampai kemudian di Maluku, ya, ini juga terdapat jajaran gunung api, ya. Sementara Kalimantan dengan Sulawesi ini menunjukkan aktivitas tektonik yang sangat aktif dan saling berhubungan satu sama lain. Jadi dulunya Sulawesi ini sebenarnya terdiri dari dua bagian, ya, dua lengan. Ada lengan bagian barat dan ada bagian timur. Ini pada kala Miosen, dan kemudian ada gaya yang mendorong dari arah timur menabrak, jadi lengan timur ini menabrak yang bagian barat, kemudian terus mendorong sampai menabrak ke Kalimantan. Nah, setelah menabrak Kalimantan ini terjadi pembalikan atau terjadi gaya balik, pembalikan dari arah barat ke arah timur yang mendorong kembali Sulawesi kembali ke posisinya yang ada saat ini. Dan pembalikan ini terjadi karena adanya pemekaran yang ada di sepanjang Laut Sulawesi yang ada saat ini, ya. Jadi ini posisinya sekarang, ya. Jadi saat ini adalah jalur-jalur sesar utama ini yang sampai ke Maluku Utara, ya. Nah, kita lihat ini lebih jauh mengenai sesar-sesar aktif yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, ya. Kalau yang jalur sesar ini yang terus berkembang, ya, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah jalur Pasternoster. Kemudian yang bagian atas ini adalah jalur sesar Palu Koro yang sangat aktif, yang kemarin meluluhlantakkan kota Palu dengan terjadinya gempa yang diikuti oleh likuifaksi, kemudian diikuti juga oleh tsunami, ya, seperti ini. Jadi jalur-jalur patahan ini adalah jalur yang punya potensi untuk terjadi gempa, dan sekali lagi karena ini adalah zona aktif, maka zona aktif ini juga bisa menjadi jalur-jalur untuk keluarnya panas bumi. Ini hanya peta batimetrik antara Sulawesi dengan Kalimantan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa jalur sesar-sesar utama ini akan memperlihatkan ciri fisiografis dari batimetri bawah laut. Jadi adanya kelurusan-kelurusan di bawah laut itu dikontrol oleh jalur-jalur sesar, baik sesar Palu Koro maupun sesar Pasternoster yang ada di bagian bawah. Nah, kalau kita lihat kerangka tektonik dalam hubungannya dengan komposisi magma, maka kita bisa lihat ilustrasi ini. Jadi ini adalah kerak kontinen, kemudian ini adalah kerak oseanik, ya. Kemudian ini adalah
bagian dari astenosfer. Jadi kalau kita lihat secara vertikal, ini kerak bumi, ini litosfer, kemudian ini astenosfer. Jadi astenosfer ini adalah mantel bagian bawah, sementara litosfer ini adalah mantel bagian atas dengan kerak bumi. Itu yang disebut dengan istilah litosfer. Kemudian di bawahnya itu ada inti bumi maksudnya ya. Kemudian di astenosfer ini terjadi arus konveksi, ini yang menggerakkan kerak bumi ya, baik bergerak secara konvergen atau divergensi atau transform di permukaan. Jadi kalau ini misalnya diilustrasikan saling bertabrakan, kemudian pergesekan ini menghasilkan panas, panas ini yang kemudian membentuk dapur-dapur magma yang ada di bagian busur depan atau core arc ini, membentuk busur-busur kepulauan yang ada di bagian depan dari kontinen. Kemudian ini terbentuk juga dapur-dapur magmatik pada bagian busur magmatik, ya, magmatic arc. Jadi di bagian ini adalah busur magmatik, kemudian ini bagian depan dari busur ya, core arc atau magmatic arc. Kemudian ada ini bagian yang divergensi tadi. Ini magmanya ini berbeda dengan yang ada di sini tadi. Kalau di sini ini ada hasil pergesekan, menghasilkan panas luar biasa atau peluruan radioaktif menyebabkan terjadinya dapur-dapur magma di sini. Sementara yang divergensi ini magmanya cenderung berasal dari terobosan magma yang berasal dari astenosfer keluar ke permukaan, ya, membentuk pemekaran lantai samudra kelihatan dalam bentuk pematang lantai samudra. Ini disebut dengan mid-oceanic ridge. Ya. Kemudian ada juga terbentuk hotspot ya pada titik-titik tertentu. Dan bagian ini adalah back arc. Jadi sekali lagi ini belakang busur, ini busurnya, dan ini bagian depan busur. Kemudian ada ini kontinen, oceanic. Kadang-kadang ditemukan ada hotspot. Kemudian pada bagian pusat oceanic ini biasa terjadi pemekaran lantai samudra yang menghasilkan mid oceanic ridge atau pematang tengah samudra. Jadi sekali lagi bahwa sifat magma yang dihasilkan dari berbagai lingkungan tektonik ini akan berbeda. Kalau yang tadi di sini pergesekan dari dua lempeng, dua kerak, oceanic dan kontinen, ini akan menghasilkan atau cenderung menghasilkan magma yang bersifat intermediate hingga asam. Sementara yang ada di sini ini menghasilkan magma yang bersifat basah sampai ultra basah. Jadi kalau kita lihat secara penyebaran secara lateral itu akan berbeda magma pada masing-masing lingkungan tektonik. Ya. Jadi ini kita bisa lihat di bagian kontinen ini terbentuk asam ya yang didominasi oleh feldspar, kuarsa dan biotit. Ini biasanya batuannya ada berupa granit atau riolit. Kemudian yang bagian lingkungan tektonik di muka busur atau core ini dia akan bentuk magma yang intermediate ya yang banyak mengandung Na-plagoclase dan amfibol, batuannya berupa granodiorit atau andesit ya. Kemudian yang basah ini bisa menghasilkan gabbro atau basal ya, didominasi oleh Ca-plagoclase dan piroksin. Kemudian yang ultra basah ini olivin piroksin. Biasanya misalnya batuannya peridotit, dunit dan lain-lain. Jadi inilah hubungan antara lingkungan tektonik ya, lingkungan tektonik, jenis magma atau komposisi magma dengan batuan yang dihasilkan. Ya, tentu saja ini juga akan memperlihatkan perbedaan temperatur dari magma. Jadi semakin asam magma itu, maka kecenderungannya dia temperaturnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang basah sampai ultra basah. Basah dan ultra basah ini adalah magma yang temperaturnya sangat tinggi, sehingga juga akan berbeda dari sifat fisiknya. Jadi kalau magma yang bersifat basah sampai ultra basah, kecenderungannya dia bersifat lebih encer dibandingkan dengan yang asam hingga intermediate. Nah, karena berbeda kekentalannya, maka tentu saja di permukaan bumi itu juga akan memperlihatkan efek yang berbeda. Misalnya kalau dari segi gunung api, yang asam hingga intermediate ini biasanya menghasilkan gunung api yang sifatnya eksplosif, sementara yang basah dan ultra basah ini biasanya menghasilkan gunung api yang sifatnya cenderung efusif atau lelehan, karena dia encer. Ya. Jadi banyak sekali teori-teori geologi yang bisa dijelaskan dengan kerangka tektonik ini. Ya. Nah,
kalau kita spesifik sekarang ke proses-proses magmatik yang ada di kerak bumi, kalau misalkan ini adalah permukaan bumi dan ini adalah bagian dalam, ya, kita akan lihat ini ada primary material atau magma source, ya, bisa saja berasal dari astenosfer atau bisa juga berasal dari hasil pergesekan antar kerak, ya, baik itu oceanic dengan oceanic, baik itu oceanic dengan kontinen atau kontinen dengan kontinen. Itu menghasilkan material primer yang kita sebut sebagai magma. Nah, di dalam dapur magma ini akan terjadi proses kristalisasi awal yang kemudian terendapkan di bagian dasar dapur magma. Nah, sebagian magma sisa atau res magmanya ini akan semakin banyak mengandung gas sehingga dia memiliki sifat yang lebih mobile daripada magma yang sebelumnya, sebelum terjadinya kristalisasi awal ini. Nah, karena terus dilakukan proses sirkulasi magma yang ada di dalam dapur magma ini menyebabkan terus terjadi kristalisasi. Ada yang terpisah dalam bentuk layer-layer mineral, ada juga yang tersebar merata yang disebut dengan disseminated di dalam dapur magma. Nah, sekali lagi bahwa proses kristalisasi ini disertai dengan pelepasan gas di dalam dapur magma sehingga magma sisanya itu menjadi lebih mobile. Dia bergerak dan mencari zona lemah. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan suatu jalur patahan, dia akan cenderung bergerak ke atas, membawa magma sisanya, dan magma sisa ini sampai ke satu titik di mana energinya sudah habis, dia akan membentuk lagi satu kantong magma baru, ya, yang terpisah dari yang sebelumnya. Nah, di kantong magma yang baru ini akan berulang lagi proses yang tadi ini. Ada diferensiasi awal karena kristalisasi, karena density-nya berbeda, dia terendapkan di bawah. Ada yang membentuk disseminated di dalam dapur magma, ya. Ini akan terus berulang. Jadi kalau misalnya begini, kemudian ada juga pemisahan immiscible liquid, ya, pemisahan kimia. Jadi di dalam satu dapur magma itu bisa terjadi pemisahan larutan yang berbeda sifat kimianya. Jadi sama mungkin ilustrasinya dengan kalau misalnya di dalam satu bejana, dalam satu katakanlah ember atau baskom, itu kita bisa masukkan larutan air dengan minyak. Maka akan terlihat bahwa minyak dengan air ini tidak bercampur, tapi terpisah. Itu yang disebut dengan pemisahan secara kimiawi di dalam dapur magma. Ini terjadi lagi proses, jadi kristalisasi awal itu akan mengendap di permukaan, kemudian yang berikutnya ini tersebar di dalam dapur magma, dan magma sisanya akan kembali bersifat mobile lagi, karena berkumpul lagi energi gas yang keluar dari kristalisasi ini, sehingga dia akan mencari jalan untuk bergerak lagi ke permukaan. Nah, tetapi jika kemudian ada interaksi antara magma sisa ini dengan air, ya, dari sekitar ini, dari formasi yang sekitar ini terjadi sirkulasi, air masuk ke dalam ini bercampur, kemudian dia nanti membentuk apa yang disebut dengan larutan hidrotermal. Larutan hidrotermal inilah yang paling banyak menghasilkan panas bumi yang kita bisa identifikasi di permukaan, ya, seperti ini. Jadi inilah secara keseluruhan proses-proses yang terjadi di dalam dapur magma, mulai dari awal pembentukannya, bermigrasi makin dekat ke permukaan, sampai kemudian dia muncul di permukaan entah sebagai gunung api eksplosif atau gunung api yang bersifat efusif, ya, seperti itu. Nah, ini gambaran tadi sama dengan diagram tadi itu lingkungan tektonik. Nah, kita ini saya lihat ini konvergensi membentuk subduction, ya, subduction. Kemudian ini terbentuk dapur-dapur magma di sini juga bisa terbentuk dapur-dapur magma. Kemudian ada di bagian belakang busur ini adalah zona yang tidak aktif, ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara panas bumi, maka panas bumi itu kita bisa akan temukan di daerah yang bagian aktif ini. Sementara yang bagian belakang ini tidak banyak ditemukan aktivitas panas bumi atau geotermal. Jadi kalau misalnya kita membayangkan, kalau Kalimantan ini secara tektonik itu adalah daerah belakang busur atau back-arc, karena dia di bagian depannya itu ada di Sumatera, Jawa, kemudian di bagian timur itu ada Sulawesi. Sehingga
Kalimantan itu adalah zona yang relatif tidak aktif, sehingga sedikit sekali atau jarang sekali ditemukan adanya aktivitas panas bumi yang bisa diidentifikasi dan bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan yang ada di bagian busur dan muka busur atau foraknya, karena di situ adalah daerah yang aktif, maka di situ banyak ditemukan aktivitas panas bumi, bahkan vulkanisme bisa ditemukan di situ. Jadi daerah-daerah misalnya seperti Maluku Utara, kemudian Maluku, daerah Sulawesi, dan seterusnya, itu adalah daerah yang punya potensi untuk muncul sumber-sumber panas bumi, dan sumber-sumber panas bumi ini punya potensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut dengan teknologi yang ada saat ini. Nah, geologi panas bumi secara umum itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, bahwa ada batuan panas, ini mahmah ya, dapur mahmah sebenarnya di bawah permukaan. Kemudian ada suatu lapisan yang sifatnya permeable, yang kita sebut sebagai reservoir. Karena dia permeable, maka di dalam sini terdapat air tanah. Air tanah inilah kemudian yang dipanaskan oleh batuan panas yang ada di bagian bawah ini, memanaskan air yang ada di dalam reservoir ini, sehingga dia mengalami sirkulasi yang luar biasa. Tetapi kalau tidak ada batuan impermeable di bagian atasnya yang merupakan cup atau penutup dari lapisan reservoir ini, maka tidak akan terbentuk sumber air panas bumi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Jadi syaratnya harus ada panas bumi, ada batuan yang reservoir, kemudian ada batuan impermeable yang menahan panas yang ada di dalam bumi ini. Nah, kalau misalnya terjadi terobosan-terobosan, apakah itu karena patahan atau karena kepemboran, inilah yang muncul permukaan bumi sebagai mata air panas dan lain-lain macamnya. Kalau misalnya sudah dieksplorasi seperti ini dibor keluar seperti ini, maka inilah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, baik itu untuk industri peternakan, pertanian, atau pembangkit listrik seperti itu. Jadi panas bumi ini akan sangat tergantung kepada kualitas dari sumber panasnya, kualitas dari reservoirnya, dan kualitas dari batuan impermeable-nya. Kalau adik-adik sekalian, beberapa dekade yang lalu itu muncul fenomena di Jawa Timur yang kita kenal dengan istilah lumpur lapindo. Itu sebenarnya termasuk bagian dari bentuk panas bumi yang tentu saja berbeda karakteristiknya, ya, tapi kurang lebih sama prosesnya. Jadi ada sumber panas, kemudian ada suatu lapisan yang sifatnya reservoir, dan ada lapisan yang impermeable. Dan lapisan impermeable inilah yang kemudian bocor, entah karena gempa atau entah karena hasil pengboran dari lapindo. Nah, itu yang muncul ke permukaan, keluar. Tapi yang keluar ini bukan hanya uap air, tapi keluar juga bersama lumpur panas, ya. Itu keluar seperti di atas ini. Jadi fenomena-fenomena ini sebenarnya dalam kaitannya dengan daerah panas bumi. Jadi sekali lagi bahwa panas bumi itu selalu berasosiasi dengan tiga lapisan ini. Ada sumber panas, ada reservoir, dan kemudian ada lapisan impermeable. Nah, jika skema ini kita buat secara dalam bentuk seperti ini, maka kita akan bisa melihat bahwa sumber panas bumi itu dimulai dari adanya suatu titik A, di mana terdapat air imbuhan atau recharge water. Air itu entah dari hujan atau air permukaan yang kemudian meresap, infiltrasi masuk, kemudian mengalami perkolasi, masuk ke dalam bumi, itu entah melalui zona-zona patahan atau rekahan yang lain, ini masuk jauh ke bawah formasi, di mana sampai dia bersentuhan dengan batuan yang panas. Nah, di titik B ini kemudian pada bagian bawah dari lapisan impermeable ini, di bawah kaproknya, ini densitas air ini
kemudian berkurang akibat adanya pemanasan, sehingga kemudian dia cenderung bergerak ke atas, ya, naik ke dalam formasi, naik ke titik C, dan kemudian jika bertemu lagi dengan patahan, maka air panas ini akan naik menuju ke permukaan sampai ke titik D, di mana tekanan ini berkurang, menyebabkan temperatur air yang naik itu mencapai ke titik didih. Jadi ingat, berkurangnya tekanan menyebabkan temperatur itu bisa menjadi bertambah, ya, sehingga mencapai titik didih, dan kemudian keluar di titik E sebagai uap, entah muncul sebagai fumarole atau hot spring atau mud pot dan seterusnya. Ini keluar sebagai mata air di sini. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Dan saya ingin menekankan bahwa faktor-faktor yang menentukan kelayakan komersil suatu sumber panas bumi itu tergantung kepada adanya sumber panas yang besar, tersedianya reservoir yang permeable, kemudian ada pasokan air, kemudian ada lapisan yang kedap air atau kaprok di atasnya yang impermeable, kemudian ada mekanisme pengisian ulang. Jadi terus berulang karena mekanismenya ini yang harus berlanjut. Jadi kalau kita memanfaatkan panas bumi, itu nanti kita akan melihat bahwa proses pemboran itu kita harus membuat beberapa lubang bor, ada yang tempat keluarnya, tempat menarik air panasnya, dan kemudian ada yang tempat kemudian mensirkulasikan air yang dingin masuk ke dalam bumi, sehingga itu terus terjadi sirkulasi perputaran, naik sebagai air panas, masuk lagi sebagai air dingin, dan seterusnya begitu. Nah, sumber daya panas bumi di samping yang sifatnya bentuknya hidrotermal, itu juga ada yang non hidrotermal dalam bentuk hot dry rock atau HDR. Ya, ini terjadi jika kemudian dibentuk suatu rekan-rekan di dalam batuan yang kering, ya, melalui mekanisme hydraulic fracture. Kemudian ada geopressure dan ada energi magma. Jadi itu sumber daya panas bumi yang non hidrotermal. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti pada saat pemanfaatan, kita membahas pemanfaatan panas bumi ini. Saya kira demikian materi kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai klasifikasi geotermal, ya, klasifikasi panas bumi yang kita temukan di permukaan. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ya. Silahkan nanti adik-adik sekalian, saya selalu menekankan, itu saya sudah menunjukkan berbagai literatur untuk panas bumi ini. Silakan adik-adik pelajari, adik-adik bisa kemudian menyanggah apa yang sudah saya sampaikan, karena bisa saja ada kekeliruan, ada kesalahan dari teori-teori yang saya sampaikan, bisa adik sanggah sendiri dengan belajar, kemudian mendapatkan teori-teori yang lain, sehingga bisa kita saling mengoreksi. Adik-adik bisa mengoreksi apa yang saya sampaikan untuk perbaikan saya ke depannya, bisa juga untuk menambah wawasan adik-adik sekalian. Terus belajar untuk itu. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah itu kan sebenarnya memang harus ada diskusi dua arah, ya, baik dari saya maupun dari adik-adik sekalian, saling memberikan masukan dan kemudian saling memperkaya pengetahuan kita masing-masing. Nah, sekali lagi cukup sekian pertemuan kita. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, atau mohon maaf jika ada yang keliru, ya. Nanti kita saling memperbaiki. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya terkait dengan klasifikasi geotermal ini. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan waktu untuk melanjutkan kuliah kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.